Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang tua dan atasan kamu sedang mencari kematian. Melihat bahwa Grandmaster Pocket telah dipukuli hingga muntah darah, Tao Istri Swords menjadi sangat marah. Mungkin karena amarahnya, serangan Tao Istri Swords tumbuh lebih tajam dan lebih ganas. Namun sayangnya, terlepas dari seberapa tajam serangannya, mereka tidak menjadi lebih kuat. Itu karena armor spiritual telah sepenuhnya menyegel kekuatan bela dirinya. Pada saat itu, satu-satunya kekuatan yang bisa dia gunakan adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh armor spiritualnya. Dan bahkan kemampuan bertahannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Jika terus seperti ini, jangankan melukai anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia, bahkan Tao Istri Swords tidak dapat mendaratkan satu serangan pun padanya. Pada saat itu, anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia sedang menerima serangan dari Tao Istri Swords tanpa melawan. Dia menghindari sambil mengejek. Tao Istri Swords, apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Itu bukan aku tidak menunjukkan rasa hormat kepada para tetua dan atasan aku. Tapi sebaliknya, itu benar-benar karena aturannya seperti ini. Karena itulah, jangan salahkan aku. Sebenarnya bukan aku yang kejam dalam seranganku. Tapi sebaliknya, aku harus mengalahkan kalian semua untuk menang. Meskipun anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia berbicara seolah-olah dia tidak bersalah, tapi senyum di wajahnya membuat semua orang tahu bahwa dia tidak memaksudkan kata-kata yang dia katakan sama sekali. Hentikan omong kosongmu itu, lawanlah aku. Daois 3 pedang berteriak dengan marah. Karena kamu menolak untuk menghargai kebaikanku, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan, balas anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia sambil melepaskan serangannya. Begitu dia mulai menyerang, Tao Istri Swords benar-benar ditekan. Selanjutnya, serangannya semakin ganas. Dia memang sombong dan tak tertandingi. Berhadapan dengan mereka, Tao Istri Swords hanya mampu bertahan. Dia telah kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Selangkah demi selangkah, Tao Istri Swords dipaksa mundur. Dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bang! Meskipun dia sudah mundur sepanjang waktu, Tao Istri Swords masih gagal menghindari serangan tepat waktu, dan akhirnya diserang oleh anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia. Setelah pukulan itu, lebih banyak pukulan yang ditembakkan ke arahnya. Bang 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 bang. Hanya dalam sekejap, beberapa pukulan mendarat di Tao Istri Swords. Menghadapi serangan ini, Tao Istri Swords kehilangan semua kemampuan untuk melawan, dan bahkan dihempaskan berulang kali. Jika Grandmaster Pocket hanya memuntahkan sejumlah kecil darah dari sudut mulutnya, maka Tao Istri Swords saat ini dengan keras menyemprotkan darah dari mulutnya. Namun bahkan dengan ini yang terjadi, anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Meskipun dia telah memaksa Tao Istri Swords hingga ke sudut, dia masih dengan keras memukuli Tao Istri Swords dengan tinjunya. Berhenti, dia sudah kalah, teriak Chu Feng. Kalah, kamu bukan orang yang bisa memutuskan itu. Tapi sebaliknya, akulah yang harus memutuskan itu. Anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia mengejek. Sialan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat marah sehingga dia mulai mengepalkan tangannya dengan erat. Dia benar-benar memiliki keinginan untuk bergegas masuk, dan memberikan anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia itu pelajaran. Tapi sayangnya, armor spiritualnya belum selesai terbentuk. Karena itulah, dia sama sekali tidak bisa memasuki formasi spiritual sama sekali. Melihat kemarahan di wajah Chu Feng, anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia mengungkapkan ekspresi yang bahkan lebih puas. Dia juga berkata, ada apa? Apakah kamu merasa tidak senang? Jika kamu tidak senang dengan cara aku melakukan sesuatu, maka masuklah dan pukul aku. Kamu hanyalah sampah sialan, ucap anak tertua. Setelah mengucapkan kata-kata itu,
Anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya, dan kemudian berteriak. Aku tahu, bahwa banyak dari kalian di sini tidak setuju dengan tindakanku. Namun demikian, siapa di antara kalian semua yang bisa menghentikanku? Di tempat ini, akulah rajanya. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Tidak ada dari kalian yang bisa menghentikan aku, teriaknya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia mengangkat tinjunya sekali lagi. Dia sebenarnya berencana untuk terus mengalahkan Taoist Three Swords. Dapat dilihat bahwa anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia merasa sangat membenci Taoist Three Swords yang mengancamnya sebelumnya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini, itu untuk memukuli Taoist Three Swords dengan kejam. Meskipun Taoist Three Swords telah kehilangan kemampuan untuk bertarung, tapi dia masih menolak untuk berhenti. Tepat pada saat itu, suara yang sangat mengesankan tiba-tiba terdengar. Itu adalah Golden Crown True Immortal. Itu hanya sebuah tiang. Dia sudah dikalahkan. Apakah benar-benar perlu bagimu untuk menjadi sesombong ini? Ingat, tempat ini hanyalah arena yang disiapkan olehku, dan bukan tempat bagi kalian semua untuk menyelesaikan dendam pribadimu, ucap Immortal Bangau Emas. Setelah kata-kata Golden Crown True Immortal terdengar, anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia tidak berani melanjutkan dirinya dengan tangannya yang terangkat. Itu adalah situasi yang canggung. Dia yang sesumbar sebelumnya, kini ditinggalkan dalam situasi yang sangat canggung sekarang. Taoist 3 pedang meludahkan darah di mulutnya. Kemudian, dia mendengus dingin dan berkata, sepertinya masih ada seseorang yang bisa menghentikanmu di sini. Untungnya masih ada seseorang yang mampu menghentikanku. Kalau tidak, kamu akan ditinggalkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan, kata anak sulung dari 4 kaisar spiritualis dunia. Seiring dengan berjalannya waktu, dia tidak lagi peduli untuk mengungkapkan niatnya mengajar Taoist Three Swords, yang merupakan ahli bela diri ini sebuah pelajaran. Mendengar itu, Taoist Three Swords tidak marah. Alih-alih, dengan senyum berseri-seri, dia pun berkata, setelah kami meninggalkan tempat ini, aku akan memberitahumu apa itu kesengsaraan yang sebenar-benarnya, ucap Taoist 3 pedang. Mendengar kata-kata itu, anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia tiba-tiba mengerutkan keningnya. Tampaknya dia agak ketakutan. Meskipun Taoist Three Swords tersenyum, dia merasakan kedinginan yang menakutkan dari tatapan tersenyum Taoist Three Swords. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Taoist Three Swords benar-benar marah. Kemungkinan besar, dia tidak akan rela membiarkan masalah ini berlalu. Setelah meninggalkan tempat ini, Taoist Three Swords pasti akan datang untuk memberinya pelajaran. Tapi sayangnya, sudah terlambat baginya untuk takut sekarang. Dengan demikian, dia tidak terus mengatakan apa-apa, dan tidak berani melihat Taoist Three Swords lagi. Tapi sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Liu Xiaoli. Alasan untuk itu adalah, karena semua orang di sini telah dikalahkan olehnya. Dan hanya Liu Xiaoli yang tetap berdiri. Apakah kamu tahu, mengapa aku meninggalkan kamu untuk yang terakhir? Anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia bertanya pada Liu Xiaoli. Mengapa? Tanya Liu Xiaoli. Karena aku tahu kalau kamu datang dengan Chu Feng itu. Chu Feng itu sangat luar biasa ya. Dia sangat sombong bukan? Awalnya aku berencana untuk memberinya pelajaran, dan memberitahu dia siapa jenius sejati dalam hal teknik roh dunia. Tapi sayangnya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Jadi, aku hanya bisa mengarahkan pelajaran yang telah aku siapkan untuknya kepadamu, ucap anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia sambil memandang Liu Xiaoli dengan senyum nakal. Sampah yang cukup menjijikan. Jika kamu ingin menyerangku, maka serang saja, kata Liu Xiaoli dengan nada tidak setuju. Dia sepertinya sudah menebak apa yang direncanakan untuk dilakukan oleh anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia. Dengan demikian, dia mengungkapkan penampilan yang sangat keras. Seperti yang kamu inginkan, jawabnya. Sebagai anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia berbicara, ia bersiap untuk menyerang Liu Xiaoli.
Tepat pada saat itu, suara Chu Feng terdengar lagi. Jika kamu berani terlalu berlebihan, aku akan membuatmu membayar harganya, teriak Chu Feng. Apa katamu? Coba katakan lagi, balas anak tertua. Anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia tiba-tiba menghentikan tangannya, dan berbalik untuk bertanya pada Chu Feng. Pada saat itu, alis Chu Feng menyipit. Rasa dingin memenuhi matanya. Dia menatap anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia, dan berbicara satu kata pada suatu waktu. Jika kamu berani terlalu berlebihan, aku akan membuat kamu membayar harganya, teriak Chu Feng. Hahaha. Setelah kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia tertawa terbahak-bahak. Chu Feng, oh Chu Feng. Kamu benar-benar mampu membuat aku tertawa. Akan menjadi satu hal bagi Daoist Three Swords untuk mengancamku. Namun, sampah sepertimu sebenarnya juga berani mengancamku. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengancamku? Dalam hal teknik formasi spiritual, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki ke tempat ini. Dalam hal kultivasi, kamu sangat lemah sehingga aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Kamu ingin aku membayarnya? Bagaimana tepatnya kamu akan melakukan itu? Anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia mengejek Chu Feng. Begitu kata-katanya terdengar, banyak orang yang hadir mulai menggelengkan kepalanya. Meskipun apa yang dikatakan anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia terlalu berlebihan, tapi itu adalah kebenaran. Adapun Chu Feng, dia tidak menjawab. Namun demikian, tatapan dinginnya tertuju pada anak sulung dari 4 kaisar spiritual dunia sepanjang waktu. Ditatap oleh tatapan Chu Feng, anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia merasa sangat tidak nyaman. Namun demikian, dia masih tidak percaya bahwa Chu Feng memiliki kemampuan memberinya pelajaran. Karena itulah, dengan cara yang tidak setuju dia berkata, "Mencoba menakutiku. Apakah kamu pikir aku adalah seseorang yang mudah ditakut-takuti?" ucap si anak pertama. Setelah itu, tubuh 4 kaisar spiritualis dunia tertua bergeser, dan dia tiba di hadapan Liu Xiaoli. Tinju yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, itu mulai menabrak tubuh Liu Xiaoli seperti badai yang sangat deras. Bagaimana mungkin Liu Xiaoli yang mengenakan baju besi perak, dia dapat menahan serangan dari anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia. Praktis dia tidak bisa menghindari bahkan satu kepalan pun. Dia segera dipukuli tanpa henti seperti karung pasir. Bahkan ketika Taoist 3 pedang dan Grandmaster Pocket tidak dapat menahan serangan semacam itu, bagaimana mungkin Liu Xiaoli dapat menahannya? Segera setelah itu, Liu Xiaoli mulai muntah darah dan kehilangan kesadarannya. Menyedihkan. Dalam hal sengsara, Liu Xiaoli adalah orang yang paling menderita dalam pembentukan formasi ini. Dia adalah satu-satunya orang yang dipukuli sampai pingsan. Dia benar-benar tidak bisa menerima pukulan. Aku bahkan belum berusaha habis-habisan, ucap si anak tertua. Melihat Liu Xiaoli kehilangan kesadarannya, anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia tidak memiliki sedikit pun rasa bersalah. Sebagai gantinya, dia menjilat bibirnya, dan seolah-olah dia masih gatal untuk melanjutkan pemukulannya. Bahkan jika bukan karena faktanya, bahwa Golden Crown True Immortal telah memperingatkannya untuk tidak terlalu berlebihan sebelumnya, dia pasti tidak akan berhenti hanya karena Liu Xiaoli pingsan. Anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia mengangkat kepalanya, dan memandang ketiga saudara lelakinya yang berdiri di luar formasi spiritual, lalu berkata dengan senyum berseri-seri. "Adik-adik, kakak lelakimu akan datang untuk bergabung dengan kalian semua sekarang juga," ucap si anak tertua. Namun tepat setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia mulai mengerutkan keningnya. Secara logis, dia seharusnya sudah benar-benar mengalahkan semua orang dalam pembentukan formasi ini. Karena itulah, pembentukan formasi seharusnya membuatnya berteleportasi keluar. Namun anehnya, itu tidak ada reaksi sama sekali. Mungkinkah seseorang berhasil menyelinap melewatinya? Namun demikian, dia tahu seberapa kuat serangannya. Bahkan semua orang dikalahkan olehnya.
Selain itu, semua yang dikalahkan olehnya telah kehilangan kemampuan mereka untuk terus bertarung. Hanya dengan memindahkannya keluar, orang-orang itu bisa mendapatkan kembali kebebasan dan kekuatan pertempuran mereka. Namun anehnya, ada apa dengan situasi ini sekarang? Meskipun dia merasa itu sangat tak terbayangkan, tapi dia masih berbalik untuk melihatnya. Dia mencoba untuk mencari tahu, apakah masih ada atau tidak orang yang hadir, yang belum dia kalahkan hingga kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Kamu. Setelah berbalik, ekspresi empat kaisar spiritualis dunia tertua segera berubah. Benar saja, ada seseorang yang berdiri di formasi besar dan benar-benar tidak rusak. Adapun orang ini, dia adalah seseorang yang tidak pernah diharapkan oleh anak terua empat kaisar spiritualis dunia. Orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng, seru si anak tertua. Setelah melihat Chu Feng saat ini, jangankan anak tertua dari empat kaisar spiritualis dunia, praktis ekspresi semua orang berubah sangat besar. Tidak hanya Chu Feng memasuki formasi besar, tapi ada juga baju besi spiritual di tubuhnya. Jika itu adalah baju besi spiritual biasa, itu tidak akan cukup untuk menyebabkan kerumunan menjadi begitu takjub. Namun tidak hanya baju besi spiritual Chu Feng yang bersinar dengan kecerahan emas, tapi ada juga naga yang berlarian kencang di dalamnya. Mungkinkah mendominasi? Sangat memaksakan. Ini berarti bahwa baju besi spiritual Chu Feng adalah tingkat atas, yang bahkan lebih tinggi dari baju besi emas anak tertua dari empat kaisar spiritualis dunia kenakan. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya ada tanda naga berderap di baju besi spiritual Chu Feng. Mungkinkah itu bukan karena dia tidak dapat menyingkat armor spiritual, melainkan bahwa armor spiritual yang dia kondensasi begitu kuat, sehingga membuatnya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyingkatnya. Jadi begitu, itu bukan karena Chu Feng tidak bisa menyingkat armor spiritual manapun. Tapi sebaliknya, itu adalah armor yang dia kondensasi melampaui semua milik kita, seru kerumunan. Pada saat itu, kerumunan akhirnya menyadari bahwa mereka telah keliru sebelumnya. Bagaimana bisa Chu Feng dikatakan tidak dapat menyingkat armor spiritual? Dia hanya menyingkat armor spiritual yang melampaui semua yang ada. Malu, kesalahan. Mereka merasa malu dan bersalah, itu karena merasa kecewa dengan Chu Feng sebelumnya. Namun lebih dari itu, mereka merasa terkejut. Chu Feng telah memberi mereka kejutan yang sangat menyenangkan. Setelah merasa terkejut, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke anak tertua dari empat kaisar spiritualis dunia. Mereka semua ingin melihat reaksi seperti apa yang akan dia miliki saat ini. Setelah melihat ekspresinya, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa. Ekspresi empat kaisar spiritualis dunia tertua, yang sebelumnya bertindak sangat angkuh dan mengejek Chu Feng, seketika saja menjadi benar-benar luar biasa. Pandangannya tertuju seolah-olah tertegun, dan kulitnya berubah menjadi hijau. Dan bahkan, bibirnya bahkan berkedut. Lagi pula, dia bukan orang bodoh. Dia bisa mengatakan bahwa, baju besi spiritual yang telah dipadatkan Chu Feng lebih kuat dari miliknya. Dengan demikian secara alami, kekuatan yang dimiliki Chu Feng akan melampaui kekuatannya. Aku mengatakan bahwa aku akan membuat kamu membayar harganya, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia berubah menjadi sinar keemasan yang terbang ke arah anak tertua dari empat kaisar spiritualis dunia. Datanglah, aku tidak pernah takut padamu, teriak si anak tertua. Dengan banyaknya orang yang menonton, anak tertua dari empat kaisar spiritualis dunia tidak menunjukkan kelemahan. Namun sebaliknya, dia juga dimelesat ke arah Chu Feng. Namun demikian, semua orang bisa mengatakan bahwa dia kurang percaya diri, itu karena dia hanya memasang wajah berani untuk bertarung melawan Chu Feng. Dan, boom, ledakan keras segera terdengar. Empat kaisar spiritualis dunia tertua terlempar ke depan, itu sebelum dia menabrak dinding formasi spiritual dengan kejam. Ketika dia jatuh ke tanah, dia mulai muntah darah, dan tidak dapat bergerak satu langkah pun. Dengan hanya satu serangan saja, Chu Feng telah mengalahkannya hingga kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang.
Bahkan Daoistri Swords dan Grandmaster Pocket mengungkapkan ekspresi terkejut. Hanya satu serangan yang dibutuhkan. Perbedaan antara kekuatan spiritual mereka terlalu besar. Meskipun kerumunan sudah menyadari bahwa anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia pasti tidak akan cocok untuk Chu Feng, tapi mereka tidak pernah berharap bahwa dia akan kalah dengan begitu menyedihkan. Bang bang bang. Tepat pada saat itu, pemandangan yang mengejutkan segera terjadi. Chu Feng tidak berencana untuk membiarkan 4 kaisar spiritualis dunia tertua itu pergi. Dia bergegas ke arahnya, dan mulai menendang kepalanya dengan kejam. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Cepat berhenti. Setelah melihat pemandangan itu, ketiga saudara yang berdiri di luar formasi komprehensif mulai panik. Mereka buru-buru berteriak pada Chu Feng untuk menghentikannya. Apa yang aku lakukan, aku secara alami memukulinya. Namun kamu semua tidak dapat menyalahkan aku untuk itu. Lagi pula, itulah aturan tempat ini, dan aku hanya melakukan sesuatu sesuai aturan, jawab Chu Feng. Dengan senyum di wajahnya, Chu Feng mengulangi apa yang anak sulung dari 4 kaisar spiritualis dunia katakan sebelumnya kepada 3 saudara lelakinya. Hentikan omong kosongmu itu. Aturan tempat ini mengatakan itu sudah cukup, selama seseorang telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Kakak kita sudah kehilangan kemampuan untuk bertarungnya, tapi mengapa kamu masih menyerangnya? Cepatlah berhenti. 3 bersaudara berteriak lagi. Kehilangan kemampuan untuk bertarung ya. Itu tidak diputuskan oleh kamu semua. Tapi sebaliknya, itu diputuskan oleh aku. Dari cara aku melihatnya, dia belum kehilangan kemampuan untuk bertarung. Jadi, aku belum bisa berhenti, balas Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mengumpulkan kekuatan di kakinya, dan mulai menendang anak tertua dari 4 kaisar spiritualis dunia dengan lebih kejam. Bukan hanya kepalanya saja, bahkan dada dan kakinya juga diserang oleh Chu Feng. Berhenti, cepatlah berhenti. Lord True Immortal, anak itu telah melanggar aturan kamu. Aku percaya bahwa dia harus dihukum berat. Merasa tak berdaya, ketiga bersaudara itu sebenarnya mulai meminta bantuan dari Golden Crown True Immortal. Namun untuk kekecewaan mereka, Golden Crown True Immortal bahkan tidak repot-repot untuk mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mengabaikan mereka, dan seolah-olah dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan sama sekali. Ini menyebabkan ketiga saudara lelaki itu memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Alasan untuk itu adalah, karena mustahil bagi Golden Crown True Immortal untuk tidak mendengar apa yang mereka katakan. Itu sudah jelas bahwa keputusannya untuk tidak mengatakan apapun untuk menghentikan Chu Feng, itu berarti bahwa dia sengaja membiarkan Chu Feng memukuli kakak mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.